Waalaikumsalam. Oke. Baik, dari pertemuan kali ini kita akan mereview hasil pengerjaan individu, ya, tugas individu minggu lalu, di mana mengembangkan RPP yang diperuntukkan untuk pembelajaran online, ya. Adapun online ini ada yang melalui kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Dan RPP mencerminkan pembelajaran HOTS, ya, higher order thinking skill. Nah, jadi kita coba akan random di sini membahas kira-kira sejauh mana Anda sudah memahami di dalam membuat perencanaan pembelajaran, ya. Oke, kita langsung saja. Saya akan pilih secara acak, ya. Zil Karisa Faza ada? Iya, ada Kak. Iya, bisa di share screen untuk RPP-nya. Oh iya, bentar ya Pak. Yang lain bisa disiapkan ya RPP-nya, karena siapa tahu nanti akan sama ya kepanggil. Oke, ya. Bisa bisa lagi di scroll lagi. Oke. Nah, dari sini ya. Baik, siapa? Zil Karisa, bisa dijelaskan dulu ya ini RPP tentang apa, kemudian bagaimana. Silakan. Iya, jadi di sini saya membuat RPP untuk siswa SMP kelas 8 atau kelas 2 semester ganjil. Mata pelajarannya itu IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan materinya bahan kimia di rumah. Bahan kimianya itu di sini bahan kimia sebagai pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. Lalu ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang pertama itu mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan mengomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia. Nah, nanti di indikatornya ada yang pertama mengamati tayangan video pembelajaran mengenai materi bahan kimia di rumah. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang pencegahan dari penggunaan bahan kimia sebagai pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia sebagai pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. Jadi tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat membedakan bahan kimia dari kemasan yang digunakan sebagai pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga. Yang kedua, dapat menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia yang digunakan sebagai pembersih, pemutih, pewangi, dan pembasmi serangga, dan menjelaskan efek samping penggunaan dan pencegahan bahan kimia tersebut. Nah, jadi ada topik materinya, bahan kimia di rumah, dengan submaterinya, macam-macam bahan kimia di rumah, dan efek samping penggunaan bahan kimia. Dan saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Mungkin sekian, Pak. Belum sampai ke evaluasinya ya? Bertahap, Pak, kata Bapak Dadang, ngerjainnya bertahap. Oke. Ya. Untuk coba ke atas. Dari apa? Kan memang model perencanaan pembelajaran itu banyak ya.
memang dari Pak Dadang itu harus dari kompetensi dasar menjadi indikator. Iya, jadi kayak udah dikasih contoh Oh gitu. template-nya gitu, Iya, Pak. dari indikator ke tujuan. Nah, ini tujuannya perlu apa namanya? Diperjelas ya, tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuannya tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan aja kan tujuan apa? Karena begini, dalam konsep tujuan, nah ini yang lain harus tahu juga ya. Jadi hierarki tujuan di dalam kurikulum atau di dalam perencanaan pembelajaran, yang pertama itu ada yang namanya adalah goals, ya. Jadi goals itu, yang pertama adanya aims. Aims diturunkan menjadi goals. Goals diturunkan menjadi objektif. Itu dalam teorinya. Jadi aims itu menjadi tujuan keseluruhan. Nah, biasanya ini aims tercantum dalam tujuan pendidikan di setiap apa namanya? Di setiap negara gitu kan ya. Misalkan tujuan pendidikan nasional. Nah, itu aims-nya. Yang kedua yaitu goals-nya. Jadi goals itu tujuan bagi setiap instansi, lembaga. Nah, kemudian turun lagi. Nah, ini yang paling kecil, objektifnya namanya. Apa itu? Ya, tujuan pembelajaran. Nah, dari objektif ini diturunkan. Nah, kompetisi dasar ini seperti yang ada di kurikulum kita ambil ya dari KD ini. Kemudian masuk kepada indikator ya, masuk kepada tujuan pembelajaran pada satu pertemuan. Bisa dipahami ya? Jadi tujuan pembelajaran ini ya yang dimaksud ya tujuan pembelajaran di sini tujuan yang dicapai pada satu pertemuan. Ini untuk satu pertemuan kan? Iya, Pak. Oh ya. Berarti kalau misalkan ini untuk satu kali pertemuan, berarti tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan yang harus dicapai dalam satu pertemuan. Nah, kalau memang apa namanya seperti ini, ya, yang pertama di indikator, ya, indikator ini sebagai ada yang paham sebagai apa? Indikator? Coba cari saya indikator apa? Indikator itu yang harus dicapai, bukan, Pak? Iya. Jadi kalau indikator ini sebagai tahapan ya. Jadi tahapan-tahapan dalam taksonomi itu yang harus dicapai, yang pada akhirnya ya kan dari mengamati, mengumpulkan, diharapkan dapat mendeskripsikan, gitu kan? Ya, capaian-capaiannya dalam ini. Nah, oke. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ini sudah eh, menggunakan kata kerja operasional ya, bukan kata kerja yang apa namanya hanya sebatas sifat ya. Oke, tetapi di sini ada kata yang mengamati tayangan video, nah, mengamati. Bagaimana membuktikan bahwa orang itu telah mengamati video? Nah, memang kalau misalkan demikian ya, apa namanya harus dicantumkan. Memang kalau mengamati tayangan video, kalau kita menonton video mengamati atau apa ya bahasanya mengamati ya kata kerjanya mengamati ya tayangan video. Oke.
kata kerjanya nanti paling itu saja ya. Nanti dilihat dari kata kerja yang ada di dalam taksonomi Bloom. Nah, itu kata kerjanya ada. Mendeskripsikan, membedakan bahan kimia. Oke. Menjelaskan pengaruh, ya. Dapat menjelaskan. Oke. Sekarang ke bawah. Nah, topiknya bahan kimia di rumah. Kemudian subtopiknya atau materinya, ya, submaterinya macam-macam bahan kimia di rumah, efek samping penggunaan bahan kimia. Nah, ini paling kalau misalkan semuanya di rumah, bahan kimia di rumah juga gitu, biar lebih jelas. Nantinya bisa jadi efek samping penggunaan bahan kimia yang ada di mana gitu kan ya. Jadi nanti pembahasannya terlalu luas nantinya. Jadi paling itu dilengkapi dengan di rumah juga biar lebih jelas. Pendekatan atau metode, ya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Kalisa. Pendekatan saintifik itu apa? Bentar, Pak. Coba. Yang lain ada yang tahu pendekatan saintifik? Bapak izin menjawab. Oke, silahkan Dwi Mayang. Iya, pendekatan saintifik itu pembelajaran itu dirancang oleh guru dengan membangun pemahaman melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, mengasosiasi, membuat kesimpulan, dan juga mengkomunikasikan ulang, Bapak. Oke, itu saintifik ya. Jadi sama saintifik itu dengan inquiry, dengan discovery, ya, metode ya pendekatan inquiry saintifik itu sama. Di mana di sini turunan atau dari sudut pandang student center. Ada tahu kan ya pendekatan student center dan teacher center. Nah, student center berarti siswa yang lebih aktif. Nah, maka di sini adalah yang digunakan adalah scientific, dan scientific memang ini dari pendekatan di dalam mempelajari sebuah mata pelajaran sains IPA. Ya, orang-orang saintis itu kan dia mengamati dulu ya sampai akhirnya nanti bisa mengkomunikasikan atau menjelaskan. Kemudian ada diskusi. Nah, paling tadi ada metodenya tugas ya. Iya, Pak. Apakah tugas itu sebuah metode? Bukan ya, Pak? Coba. Tahu. Kalau metode itu apa? Kalau saya lihat di buku itu ada tugas gitu, Pak, penugasan. Iya, kalau metode itu apa? Artinya metode. Bentar, Pak. Cara, Pak. Apa? Cara. Cara apa? Metode pembelajaran, berarti cara pembelajarannya mau kayak gimana gitu? Cara pembelajaran mau seperti apa? Oke. Ada lagi? Ini kita harus paham dulu metode apa artinya. Apa coba metode? Prosedur atau teknik pembelajaran, Pak. Prosedur atau teknik ya. Metode dengan teknik berbeda. Ya tadi cara udah betul cara. Coba metode pembelajaran searching apa gitu. Pak Ini bukan, izin Pak. menjawab, Pak. Ya, silahkan.
pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, merancang, juga menyampaikan materi pembelajaran, Pak. Yang di dalamnya tuh ada strategi, taktik, terus Metode pembelajaran itu artinya? Metode pembelajaran itu pola yang disusun untuk kurikulum gitu loh, Pak. Di dalamnya ada merancang, menyampaikan materi, agar nantinya tuh tergambar dan struktur gitu. Metode pembelajaran kedepannya akan seperti apa gitu. Nah, di dalamnya tuh ada strategi, metode, pendekatan, taktik, teknik. Nah, itu semua tuh disebut metode gitu, Pak. Oh, bukan. Kalau itu pengertian dari model. Ya, ada pendekatan, ada model, ada strategi, ada metode, ya, kemudian teknik, kemudian taktik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang metodenya. Coba. Bapak, metode pembelajaran itu, ini bukan Pak, cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang udah disusun dalam bentuk strategi. Jadi cara mengimplementasikan strateginya itu pakai metode. Ya. Jadi cara. Ya. Tadi udah betul caranya. Cara untuk mengimplementasikan ini sebuah rencana. Kan ini RPP dibuat. Kemudian bagaimana perencanaan ini akan diimplementasikan. Nah, perlu ada caranya kan? Ya kan? Nah, caranya. Cuma ada yang kurang. Kira-kira apa? Ada yang bisa melengkapi? Belakangnya ada yang kurang. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya, Pak. Yes, ya. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi cara apa dulu? Ya. Nah, ini Anda jangan sampai keliru ketika metode itu. Banyak yang keliru bahwa cara untuk menyampaikan materi. Itu salah. Ya. Yang dimaksud dengan ya metode adalah cara mengimplementasikan sebuah rencana yang telah disusun misalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu jadi nah, nanti kita luas ya untuk membaca tujuan. Apa itu tujuan? Apa itu pembelajaran? Kalau Anda memahami apa itu pembelajaran, ada yang tahu pembelajaran apa? Anda sudah mengontrak teori belajar? Apa itu pembelajaran? Proses interaksi guru dengan peserta didik dalam lingkungan belajar, Pak. Oke. Interaksi peserta didik dengan lingkungan belajar. Kemudian metode, cara ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran sendiri itu harus ada interaksi antara guru dengan siswa dan lingkungan belajar maupun sumber belajar. Nah, ini mohon maaf berisik ya kalau pagi-pagi seperti ini nih. Saya masih di rumah belum ke kampus ya. Nah, jadi karena tadi cara digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pembelajaran sendiri itu artinya adalah interaksi. Ya, kata kuncinya ada interaksi di sini. Ya, dengan demikian kalau memahami sebuah definisi bahwa yang namanya pembelajaran itu harus aktif. Harus ada interaksi, harus ngobrol, harus diskusi. Nah, sekarang kalau misalkan pembelajaran hanya guru yang menjelaskan, kemudian peserta didik menyimak dengan baik, apakah itu pembelajaran? Paham ya sampai di sini ya? Artinya tujuan pembelajaran itu bagaimana tujuan-tujuan tadi terjadi sebuah interaksi. Sebuah aktivitas, adanya kegiatan. Ya. Jadi ketika seorang guru pengajar ketika menggunakan sebuah metode tidak hanya fokus
ya menyampaikan materi. Tapi materi itu harus kita ngobrol, kita diskusikan, ya kita perdalam dengan berbagai sumber belajar. Nah, karena tidak memahami definisi, seringkali sebuah metode itu untuk menyampaikan materi. Ya, nah, sekarang saya tanya tadi tugas, apakah tugas sebuah metode? Cara untuk mengimplementasikan, mencapai tujuan. Coba pengertian tugas apa? Coba searching, ya. Apa pengertian tugas? Ada yang dapat? Apa itu tugas? Ini Pak, tugas itu sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Secara bahasa ya itu ya. Terus ada lagi? Untuk mengetahui daya serap peserta didik Pak dalam sebuah materi, lalu dituangkan dalam tulisan gitu. Tulisan. Oke. Gitu. Ya. Tadi untuk mengetahui. Artinya kita ingin tahu bahwa pembelajaran ini sudah sampai tujuan atau belum. Begitu kan? Ya. Nah, maka diberikan tugas. Nah, jadi lebih tepatnya tugas ada di mana? Evaluasi. Pak. Evaluasi. Nah, nanti tinggal diperbaiki ya. Jadi kalau misalkan di contoh atau di internet itu tugas, ya tadi kita luruskan dengan definisi. Ya, metode itu cara. Ya, maka yang tadi ceramah, diskusi, ya sudah. Tetapi ketika tugas kan itu untuk mengetahui kan ya, tadi kan. Kemudian sesuatu yang wajib dikerjakan, ya. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan sejauh mana mereka menguasai atau setelah mencapai tujuan. Nah, diberikan penugasan. Nah, ini mungkin karena belum masuk nanti ke penilaian. Jadi sekarang itu penilaian itu ada penilaian autentik, ya. Di dalam penilaian autentik salah satu jenisnya ada penugasan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya, Kalisa ya. Tadi sudah ini. Oke, selanjutnya Aldi Septian. Baik, Pak. Bentar ya, Pak. Belum muncul ya? Sudah ada belum, Pak? Ya. Baik, langsung jelasin aja, Pak. Iya. Di sini saya di sini kelas atau semesternya kelas 7 semester 1. Kelas 7 ya, Pak, semester 1. Lalu mata pelajaran yang diajarkan yaitu IPS. Materi pokoknya ruang dan interaksi antar ruang. Pembelajaran pertama lokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kompetensi dasarnya yaitu pertama memahami secara faktual, konseptual, dan prosedural dalam ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua itu menganalisis contoh ruang dan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga mencoba mengolah data yang konkret dalam hasil analisis ruang dan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang keempat menyajikan hasil analisis tentang ruang dan interaksi dalam lingkungan sekitar. Yang kelima
mengimplementasikan apa itu ruang dan interaksi secara langsung. Yang B-nya yaitu indikator, itu memahami pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi antar ruang, 3, membandingkan suatu ruang dengan yang lain dan dalam menemukan karakteristik ruang, 4, menganalisis karakteristik antar ruang yang menyebabkan terjadi interaksi keruangan, yang kelima yaitu menyajikan hasil analisis karakteristik antar ruang yang menyebabkan terjadi interaksi keruangan. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi secara konseptual dan prosedural tentang ruang dan interaksi antar ruang. Lalu yang kedua, menganalisis karakteristik antar ruang dan contohnya dalam interaksi keruangan di lingkungan sekitar. 3, menyajikan dan mengimplementasikan analisis karakteristik antar ruang dan interaksi keruangan. Topik materinya ada konsep ruang interaksi keruangan, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, dampak interaksi ruang, contoh interaksi antar ruang yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Yang terakhir pendekatannya, pendekatan saintifik, metodenya discovery learning. Oke, baik ya. Aldi, Ya, Pak. yang pertama saya akan ingin tanyakan, ini kompetensi dasarnya Anda dapatkan dari mana? Jadi saya mencari materinya, Pak. Ada modul gitu, Pak. Terus? Ya, jadi saya memahami dulu materinya, lalu dapat kompetensi dasarnya ini, Pak. Ya, jadi materinya. Nah, ini saya perlu luruskan ya, sebagai desainer pembelajaran atau sebagai perencana pembelajaran, mindset yang pertamanya adalah bukan materi apa yang akan diajarkan. Ya. Jadi mindset yang pertama tentukan dulu tujuannya apa. Nah, kompetensi dasar adalah ini di sini yang dimaksud dengan tujuan juga. Nah, kompetensi dasar di sini harus merujuk kepada kurikulum. Jadi bukan dari materi. Ya. Ya, nah, jadi ini kompetensi dasarnya perlu diperbaiki. Ya, lihat kurikulum tentang ruang dan interaksi antar ruang ini, ya. Itu kompetensi dasarnya apa? Ya. Karena kompetensi dasar tidak mungkin sebanyak ini. Ya, tidak mungkin sebanyak ini. Kalau indikator bisa jadi ya. Tapi kompetensi dasar biasanya ya mungkin bisa satu paragraf atau 2 paragraf. Ya. 1 kalimat atau 2 kalimat. Misalkan ya. Kalau kita ambil kan di ketentuan kurikulum 2013 bahwa kompetensi dasar yang diambil itu pada ranah kognitif dan psikomotor, keterampilan. Nah, kalau misalkan diambil, paling itu hanya maksimal 2 kompetensi dasar. Nah, ini jadi kompetensi dasar ini harus dilihat di kurikulum. Ya. Atau melihat kita di silabus. Baik, Pak. Ya. Nah, itu ya Aldi ya. Jadi nanti di silabus. Ya sebenarnya Pak Dadang udah menjelaskan mengembangkan silabus atau menyinggung tentang silabus? Sudah kan? Nah, Sudah, Pak. Iya. Sebelum membuat RPP, nah kita harus memahami dulu silabusnya tentang apa. Nah, silabus ya di dalam kurikulum berisikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Begitu ya. Nah, kemudian kompetensi dasar ini ya itu kita cantumkan ke RPP, kita ambil, nah, masukkan ke kompetensi dasar berdasarkan silabus yang ada di RPP di kurikulum. Nah, barulah ini indikator. Ya, indikator. Nah, di sini ada satu kata di indikator ya. Ada satu kata yang menggunakan kata sifat, bukan kata kerja. Kira-kira kata yang mana, Aldi? Yang membandingkan bukan? Bukan. Menyebutkan.
Bukan. Menyajikan, Coba. Pak. Bukan. Oh, ini semua di papa ya. Menyebabkan bukan Pak? Bukan juga. Nah, ini memahami. Memahami itu kata sifat, Oh, bukan kata kerja. Ya. Coba, kalau ini memahami, kita ada pertanyaan, bagaimana kita membuktikan bahwa orang itu paham? Apa membuktikannya? harus lewat tahap evaluasi tadi, Pak. Kayak penugasan dan lain-lain mungkin. Enggak. Yang dimaksud dengan memahami itu apa? Orang bisa paham, nah itu dilihatnya dari apa? Atau apa yang harus dilakukan? Sikapnya, Pak. Bukan. Ya. Coba Bisa menjelaskan kembali, Pak? menjelaskan. Ya. Nah, coba dilihat di teori Bloom, itu C2 ya, kognitif pada level 2 itu adalah memahami. Ketika kita dirumuskan menjadi indikator, harus menggunakan kata kerja. Ya. Nah, maka digunakanlah menjelaskan. Nah, itu dirubah nanti menjelaskan pengertian. Ya. Baik, Pak. Itu tinggal menjelaskan. Oke, tujuannya nah, itu secara konseptual, karakteristik, dan analisis karakteristik antar ruang. Oke, topiknya tentang konsep ruang dan interaksi keruangan. Konsep. Oke, bentuk-bentuk. Nah, ini sepertinya materinya ada yang terlewat nih kayaknya. Ini hanya konsep saja, tapi di tujuan ada prosedural. Ya, proseduralnya mana? Tidak masuk ya? Iya, Pak. Nah, jadi konsep dan prosedural ruang dan interaksi antar keruangan, antar ruang ya. Yang kedua, karakteristik antar ruang dan contohnya. Karakteristik antar ruang. Bentuk-bentuk atau bagaimana? Ini materinya tentang apa kalau karakteristik antar ruang? Ya, Pak, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, Pak. Masuknya ke situ. Maksudnya ke situ ya. Iya, Pak. Nah, lebih baik langsung aja karakteristik gitu. Karakteristik antar ruang biar nanti sesuai dengan tujuan. Karena materi itu baik metode, materi, nantinya media, evaluasi harus merujuk kepada tujuan pembelajarannya. Ya. Iya, Pak. Oke, karakteristik antar ruang. Nah, kemudian analisis karakteristik antar ruang. Oke, contoh dampak interaksi antar ruang. Nah, ini juga nggak nyambung dengan tujuannya nih. Yang dampak interaksi mana ini? Dia langsung kepada mengimplementasikan analisis karakteristik. Nah, menyajikan dan mengimplementasikan analisis karakteristik. Itu maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan nggak tujuan yang ketiga? Menyajikan dan mengimplementasikan analisis karakteristik antar ruang. Jadi kayak anak-anak tuh akhirnya kayak presentasi gitu, Pak, tentang analisis yang telah dilakukan, lalu secara pengimplementasikannya. Jadi setelah menyajikan kayak langsung mengimplementasikannya gitu, Pak, kayak reka adegan gitu, Pak. Oh, cuma di sini kan mengimplementasikan analisis. Nah, ini yang mengimplementasikan kata-katanya. Apakah hasil analisis atau bagaimana ini maksudnya? Mengimplementasikan analisisnya sih, Pak. Hah? Ya? Hasil analisis. Hasil analisis atau harus menganalisis? Hasilnya kan itu yang tujuan yang keduanya ada menganalisis gitu, Pak.
Nah, yang ketiga itu hasilnya, Pak. Nah, itu maksudnya kan, jadi kenapa menganalisis lagi gitu kan ya. Nah, itu. Dan kenapa menganalisis harus diimplementasikan. Nah, ini kan apa namanya? Belum jelas ya. Jadi kalau begitu menyajikan dan mengimplementasikan hasil analisis gitu kan. Ya. Nah, jadi hasil analisisnya mereka nanti mengetahui dampak interaksi antar ruang. Ya, kemudian contoh interaksi antar ruang yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya. Oke. Nah, ini karena tadi ya mindset yang digunakan oleh Aldi dari materi dulu. Ya, jadi saya sedikit bingung nih ya antara materi dengan tujuan. Kan tadi ya materinya dulu ditentukan, kemudian tujuannya, jadi tidak tujuannya kemana, materinya kemana gitu. Nah, ini yang harus kita apa namanya analisis ya, analisis dengan baik. Jadi mindsetnya jangan dirubah-rubah. Jadi harus dari kompetensi dasar dulu, harus dari tujuan dulu. Dari tujuan barulah kepada materi, ya sehingga nyambung nantinya. Oke, apa itu metode discovery learning? Jadi discovery learning tuh kayak SCL lagi, Pak, kayak student center learning. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu, Pak. Yang dimaksud dengan discovery learning-nya apa? Yaitu pengalaman belajar secara aktif yang akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Bagaimana tekniknya, caranya? Tekniknya kayak peserta didik tuh kayak menemukan sendiri apa itu pengertian dari dua teknik itu tahapannya ya? Tahapannya ya, Pak? Iya, tahapan metode discovery learning itu bagaimana? Bentar, Pak. Yang pertama tuh memberi stimulasi ya, Pak. Lalu yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, ya itu jadi tahapan dari discovery. Nah, maksudnya kenapa itu harus paham? Ketika Anda nanti ini dirumuskan kembali dalam kegiatan pembelajaran itu harus terlihat. Kan belum ke sana ya? Ya, belum merumuskan kegiatan pembelajaran. Ya, karena RPP itu harus ada rumusan kegiatan pembelajarannya. Nah, nanti harus ada di sana tercantum di kegiatan intinya sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadinya. Begitu ya Aldi ya? Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih Aldi. Ya, Pak. Masih kembali, Pak. Oke, ada yang mau? Tadi kan ditunjuk ya 2 kali. Ada yang mau sekarang? Oke, Nabila. Oke, boleh. Baik, Pak. Izin menjelaskan RPP yang saya buat. Saya RPP untuk SMP kelas 8 terus semester 1. Untuk pelajarannya bahasa Indonesia dengan materi pokok unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian kompetensi dasar pembelajarannya itu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengar atau dibaca. Kemudian indikator pembelajarannya menyebutkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca, kemudian menjelaskan pengertian unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca, dan juga mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian dari unsur-unsur pembangun teks puisi, kemudian siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca, dan siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca.
dengan topik materi pembelajarannya yaitu pengertian puisi, kemudian modal teks puisinya seperti apa, dan juga unsur-unsur pembangun puisi yang terdiri dari unsur lahir puisi dan unsur batin puisi. Dengan pendekatan atau metode pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran saintifik, model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oke, ya. Nah, di sini udah sesuai dengan ini ya, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks. Oke, kadeknya itu sampai kepada C3 ya, kalau identifikasi itu. C3 indikator pembelajarannya menyebutkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan bisa menjelaskan pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca ya. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar dan dibaca. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya nah ini ya. Antara topik dengan tujuan ya. Di sini pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, tapi kenapa di sini topiknya hanya menjelaskan pengertian puisi? Coba kenapa? Jadi yang dibahas apakah puisi secara umum atau lebih spesifik kepada unsur-unsur pembangun teks puisi? Awalnya Pak, jadi dari umum dulu, puisi umum dulu, kemudian baru masuk ke unsur-unsur pembangun teks puisinya. Oke, kalau dilihat ke atas, kompetensi dasarnya unsur-unsur pembangun teks puisi ya. Iya Pak, betul. Nah, kita bisa mengidentifikasi ketika di KD-nya itu adalah unsur-unsur pembangun teks puisi, berarti materinya yang dimaksud adalah unsur-unsur pembangun teks puisi. Karena kalau misalkan dijelaskan dari pengertian puisi secara umum, kan ini lanjutan pasti kan kompetensinya kan ya? KD-nya pasti KD lanjutan kan? Ya. Ada lagi kan KD yang lain tentang puisi? Ada di KD selanjutnya itu, sebentar Pak. Enggak, di KD sebelumnya? Pasti bisa jadi di jenjang sebelumnya. Iya, di jenjang sebelumnya. Iya, betul. Iya kan? Berarti ini kan lanjutan ya? Iya. Nah, berarti tidak membahas lagi tadi pengertian puisi, langsung saja unsur-unsur pembangun puisi. Ya, itu jadi lebih jelas. Ya, karena kalau misalkan dijelaskan lagi dari puisi, saya nggak yakin ini 2 jam pelajaran selesai. Ya, tapi kalau misalkan spesifik langsung kepada unsur-unsur pembangun teks puisi, nah ini boleh. Nah, boleh satu topik boleh. Ya, misalkan topiknya tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, subnya apa? Ya, unsur lahir, unsur batin. Nah, itu kan tinggal jelaskan ya. Ya, Pak. Teks puisi yang didengar, yang dibaca. Nah, itu masuk kepada subnya. Gitu saja. Atau semua dijelaskan yang pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian unsur pembangun teks puisi, unsur lahir teks puisi. Ya, yang kedua, yang ketiganya unsur batin teks puisi. Nah, dengan demikian kan lebih jelas ya kita melihatnya, oh materinya ini. Ya, tidak terlalu luas. Ya. Oke, di sini waduh komplit sekali ya pendekatan metode pembelajaran. Pendekatannya saintifik, model pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran diskusi tanya jawab presentasi. Oke. Tadi siapa ya? Ada yang menjelaskan tentang model. Tadi ada yang menjelaskan ya, yang di dalamnya ada strategi, ada metode. Iya Pak, ada. Tadi Mayang. Mayang ya, itu kan model pembelajaran ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning, saya rasa metode tidak perlu dimasukkan lagi. Atau kita langsung metode discovery learning, misalkan. Ya, nah dengan demikian langsung karena di dalam model itu sudah ada metode. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
metode discovery. Nah, di discovery learning nanti ada sintaksnya. Ya. Itu udah sampai kegiatan pembelajaran? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Kirain udah sampai ke sana. Saya tadi lupa yang 2 orang tadi belum dibahas ke sana ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi biar tidak menjadi tidak menjadi bingung gitu kan ya, tidak jadi bingung. Karena dalam discovery learning itu apa namanya? Ada metode-metodenya. Ya, di situ kan nanti ada mengamati misalkan ya. Kemudian dia bisa menjelaskan, ya, menarik kesimpulan dan lain sebagainya. Oke. Ya, saya rasa itu yang perlu diperbaiki tadi materinya. Jadi materi itu harus relevan dengan tujuan. Ya, tujuannya apa. Nah, sebenarnya ada perdebatan di dalam merumuskan tujuan ya. Jadi kalau misalkan begini, kalau saya kritisi dalam keilmuan teknologi pendidikan, ya ini kan berbeda ya, pemahaman teknologi pendidikan. Kompetensi dasar itu adalah tujuan yang harus dicapai. Indikator adalah tujuan yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Pertanyaannya sederhana, ya, tujuan mana yang akan kita capai? Tujuan pembelajaran. Kemudian untuk apa ada indikator pembelajaran? Karena tujuan pembelajaran itu dari indikator. Tujuan pembelajaran dari Indikator. Kemudian Indikator itu dari kompetensi dasar. Indikator dari kompetensi Dasar. Nah, itu kan pemahamannya yang seperti itu. Karena yang dimaksud kalau pemahaman teknologi pendidikan, ya, tujuan itu satu. Begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada apa ya? Nanti kita bisa, karena banyak model. Tadi saya jelaskan banyak model di dalam mendesain pembelajaran. Nah, di sini di kita itu memang seperti ini. Ya, di kita. Karena kalau misalkan di luar cukup aja kompetensi dasar dengan indikator misalkan. Karena itu adalah tujuan. Ya, kompetensi dasar adalah tujuan umumnya, indikator adalah tujuan khususnya. Tidak perlu dirumuskan lagi tujuan pembelajaran. Oke, itu dari kacamata teknologi pendidikan. Ya, tapi kita perlu tahu bahwa kompetensi dasar itu tujuan, indikator tujuan pembelajaran adalah tujuan. Ya, maka kalau kacamata teknologi pendidikan atau dari sudut pandang teknologi pendidikan ini menjadi seperti ini. Ya, karena ini sebagai apa namanya? Yang ada di dalam undang-undang atau ketentuan pemerintah seperti ini. Ya, kompetensi dasar dirumuskan kepada indikator. Kan begini. Kenapa kompetensi dasar ya harus dijabarkan kembali dalam tujuan pembelajaran? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena di kompetensi dasar itu belum jelas. Iya. Itu sebenarnya. Nah, maksud saya kan, kenapa tidak dibuatkan kompetensi dasar yang jelas sekalian? Ya, kan begitu ya kira-kira ya. Kenapa buat saya? Jadi ketika guru melihat kompetensi dasar ya mudah, tinggal rumuskan menjadi indikator gitu maksud saya. Nah, ini yang terjadi ya. Tapi kalau misalkan saya ini biasanya gitu kan ya, tidak dirumuskan lagi ke tujuan pembelajaran, tapi tidak apa-apa. Ya, kalau misalkan memang harus seperti ini ya kita tuliskan juga. Ya nggak apa-apa, 2 kali kerja nggak apa-apa. Ya, nah, identifikasi indikator sampai identifikasi, oke, ini sudah sesuai ya.
Jadi indikatornya tercapai sampai kepada kompetensi dasar. Nah, jangan sampai misalkan bagaimana yang tidak tercapai. Maksudnya begini, yang tidak tercapai. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi sampai kepada C3, ya. Tetapi tujuan pembelajarannya misalkan sampai kepada menjelaskan. Ya. Nah, itu artinya itu tidak tercapai kalau seperti itu. Tapi ini kan sampai identifikasi, berarti secara bertahap ya, capaian ini seperti anak tangga nantinya mencapai kepada C3. Oke. Dari ketiga tadi termasuk ini ya, C3 yang saya presentasikan, di mana di di tugas ya, di outline tugas yang diberikan Pak Dadang itu sampai kepada HOT, higher order thinking skill. Ya, kalau HOT itu dimulai dari C berapa? Coba. Higher, yang dimaksud dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dimulai pada level kognitif level berapa? Ya? C2. C2. Masa C4 bukan, Pak? Sampai C6, Pak. C4. Ya, C4 itu apa? Menganalisis. Menganalisis. Nah, jadi seharusnya akhirnya itu sampai kepada C4 minimal. Ya, minimal pada C4. Ya. Nah, tadi saya nggak tahu yang dimaksud dengan identifikasi tadi ya, apakah dia C3 atau C4. Nah, begitu kira-kira. Jadi begini, dari tahapan taksonomi Bloom, C1, C2, C3 itu masuk kepada kategori LOT, lower order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat rendah. Ya. Nah, jika yang dimaksud dengan HOT ya, itu dari C4 sampai kepada C6. Ya. Begitu, bisa dipahami ya? Nah, coba Anda analisis lagi tujuannya sampai kepada HOT apa tidak. Ya, syukur-syukur tadi yang siapa? Yang Nabila ya, itu sampai kepada yang identifikasinya masuk pada analisis. Itu kita nggak sampai ke sana atau tidak. Ya, HOT-nya. Dan kalau kita pisahkan berarti yang yang dimaksud dengan HOT-nya itu dimulai dari C4. Ya, maka ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran nantinya. Kalau misalkan tujuannya masih menjelaskan, ya pasti nantinya ceramah yang digunakan. Ya. Tapi kalau misalkan kita ingin tingkatan berpikir tingkat tinggi, ya dia harus analisis. Ya. Kemudian dia bisa menilai sampai kepada dia bisa membuat sesuatu yang baru nantinya. Nah, begitu. Nah, maka tadi metodenya kenapa discovery? Karena discovery adalah metode yang bisa mendukung untuk mencapai tujuan yang HOT, yang berpikir tingkat tinggi. Begitu ya. Dia tidak asal, metodenya apa, discovery, lihat dulu tujuannya apa. Nah, kalau misalkan tujuannya tadi misalkan sampai C2 menjelaskan, ya kira-kira mentok-mentok di ceramah tanya jawab nantinya. Ya, begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi mindset-nya yang pertama sebenarnya dalam mindset dalam mendesain atau merencanakan pembelajaran, ya ini mungkin saya perlu luruskan mindset-nya. Anda
Ini harus dibiasakan karena mindset orang Tekpen. Ya, Anda baca di apa namanya? Definisi teknologi pendidikan tahun 94. Ya, kita selalu bekerja sistematis. Ya, selalu bekerja secara sistematis. Nah, yang pertama mindset-nya kita analisis kebutuhan dulu. Ya. Kira-kira peserta didiknya nih, ya. Tadi SMP itu seperti apa sih? Ya, kita analisis dulu tuh. Kira-kira bagaimana kira-kira yang mereka senangi pembelajarannya. Itu analisis. Ya. Nah, pasti ya, setiap kelas, setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda. Nah, maka diperlukan analisis. Nah, setelah analisis kemudian merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan dulu. Nah, setelah tujuan dirumuskan, ya, untuk kita tahu capaian-capaiannya, rumuskan menjadi sebuah indikator. Nah, kemudian dirumuskan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Tadi yang tujuan tadi yang dimaksud adalah kompetensi dasar. Indikator tujuan pembelajaran agar menjelaskan ya tujuan, lebih jelas lagi tujuan yang harus dicapai pada setiap satu kali pertemuan. Oke. Kemudian tujuan masuk kepada materi. Materi apa yang akan disampaikan. Ya. Kemudian metodenya apa? Ya, yang akan kita gunakan. Lihat, nah, dalam menentukan materi dan tujuan ini, kita harus melihat kepada tujuan pembelajarannya apa. Ya, jadi tidak asal. Itu tujuannya apa dulu. Nah, barulah nanti evaluasinya, waktu yang diperlukan, ya, kemudian kegiatan pembelajarannya, jadi semuanya terikat dalam tujuan. Ya begitu ya mindsetnya ya. Dia jadi tujuan. Oke. Sudah 3, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Bapak mau tanya, Pak. Iya, silahkan. Jadi kan kita bikinnya pakai kata kerja yang tadi yang HOTS itu dari C4 sampai C6. Jadi nggak apa-apa gitu dari poin-poin tujuannya itu langsung ke yang C4 gitu. Nggak harus dari yang C1 dulu gitu misalnya. Nah, ya, oke. Ada pertanyaan kan tadi harus sampai kepada C4. Ya, bahwa HOTS itu sampai C4, C5, C6. Nah, apakah kita boleh langsung mencantumkan kepada HOTS? Ya, nah disinilah fungsinya indikator. Jadi pahami, Sapi ya? Gimana Pak, bingung? Masih bingung? Maksudnya, Oke, iya. Beginilah. Kita akan naik anak tangga yang keempat. Ya, tujuan akhirnya dalam satu pertemuan itu sampai kepada anak tangga yang keempat. Misalkan, ya, karena HOT itu dimulai dari C4. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau kita mau naik tangga keempat, kira-kira langsung loncat ke tangga yang keempat atau enggak? Enggak. Dari mana dulu? Dari 1 dulu. 1, kemudian 2, 3, 4. 3, 4. Itu yang dimaksud dengan indikator. Bisa dipahami? Dari indikator masuk untuk. Oh ya, oke, paham Pak. Paham ya? Jadi dalam teorinya seperti itu. Ya. Ibaratnya C1, C2 kita ibaratkan pakai anak tangga saja ya. Oke, kita tentukan. Tadi sampai misalkan KD-nya sampai identifikasi sampai C4. Nah, sekarang indikatornya apa? Ya. Dari awal dulu atau dari yang kedua boleh. Karena yang satu itu jarang digunakan ya. Tangga yang satu. Ya. Jarang digunakan. Kenapa? Karena itu recalling, hanya merecall saja, hanya menyebutkan saja. Ya, seperti Anda misalkan, apa itu metode pembelajaran ada tanya jawab diskusi gitu. Itu kita bisa menyebutkan. Tapi ketika saya tanya,
apa yang dimaksud dengan discovery learning. Anda harus bisa menjelaskan. Ya, naik kepada C2. Ya, kemudian bagaimana menerapkannya, implementasikannya sampai kepada C3. Oke, setelah Anda menerapkan, ya, apa misalkan yang terjadi ketika kita mengimplementasikan. Nah, kita menganalisis sampai kepada C4. Nah, jadi ini si tujuan ini, indikator ini bukan hanya kita menjabarkan saja, tetapi itu tahapan-tahapan yang harus kita lalui nantinya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Jadi kalau logikanya tadi seperti naik tangga, jadi walaupun tujuannya sampai kepada C6, misalkan membuat sesuatu, ya, bukannya berarti kita langsung loncat kepada C6 naik tangga, tidak. Ya, pasti ya dari tangga 1 dulu. Misalkan bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran. Ya, misalkan di sini tadi tentang apa? Bahan kimia. Ya. Siapa yang tahu bahan kimia yang ada di rumah? Misalkan garam, cuka, ya, misalkan anak-anak tadi nggak menjawab kan? Nah, itu baru kita sampai ke anak tangga yang pertama. Ya. Coba apa itu garam? Jelaskan. Nah, sampai kepada C2 tuh. Ya, sampai nantinya coba Anda analisis, nah sampai kepada C4. Jadi tetap urutannya sesuai dengan indikator. Jadi logikanya seperti tadi. Jadi nggak mungkin. Jadi banyak yang keliru memahami ketika tujuan pembelajaran sampai kepada higher order thinking skill, di mana dimulai dari C4, C5 ke 6. Nah, yang tidak paham bagaimana? Mungkin Anda pernah mengalami. Seorang guru masuk ke kelas. Oke anak-anak, buka buku halaman 17, kerjakan ya halaman ini. Tanpa menjelaskan dulu. Ketika ditanya, Bapak kenapa langsung seperti itu mengajarnya? Kan sekarang mah anak-anak yang harus aktif. Jadi gurunya memberikan tugas. Nah, setelah diberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian guru itu keluar kelas. Anda pernah mengalami seperti itu? Ya. Nah, itu adalah pemahaman indikator yang tidak dipahami, kemudian yang host yang salah memahaminya. Masa tiba-tiba masuk ke kelas? Ya ibaratnya kita kan belajar gitu kan, kemudian kira-kira dipaksa, ayo loncat sampai anak tangga yang ke-6, ya bagaimana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dari bawah dulu. Ya. Dari bawah dulu dijelaskan. Jelaskan apa tuh yang perlu dijelaskan? Tujuan pembelajaran hari ini. Begini yang akan kita lakukan. Jadi peserta didik pada pertemuan ini akan diberikan sebuah masalah yang harus dipecahkan. Ya kan? Kan begitu kan? Kalau analisis kan berarti kan harus ada problem dulu. Tidak langsung pertanyaan. Ya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan misalkan apa yang dimaksud dengan itu untuk mencapai C2, C3. Tapi kalau sampai kepada tadi misalkan C4, berarti ada suatu permasalahan yang harus dianalisis. Nah, kita ada masalah seperti ini nih. Ya. Di rumah kita semua itu ada bahan-bahan kimia. Nah, coba Anda analisis apa dampaknya dari bahan kimia yang ada di rumah masing-masing. Nah, analisis tuh mulailah bekerja. Nah, ketika anak bekerja, seorang guru memfasilitasi, bukan keluar kelas. Begitu kira-kira. Nanti implementasinya ketika pembelajaran. Atau ketika kita nanti menjabarkan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak langsung. Paham ya? Itu pentingnya indikator itu. Ya, tadi kan identifikasi sampai C4. Berarti indikatornya berapa? Minimal ada 3. Itu saya sudah bisa memprediksi gitu kan ya. Kalau kita tahu misalkan
karena C1 ada yang dideskripsikan, dirumuskan, ada yang langsung dilewat. Rata-rata dalam merumuskan tujuan itu C1 dilewat. Ya. Jadi kalau misalkan KD-nya ini sampai C4, pasti indikatornya minimal harus ada 3. C2, C3, C4. Ya. Kalau misalkan KD-nya sampai misalkan membuat karya 2 dimensi. Ya kan? Sampai kepada C6 itu. Ya, saya bisa memprediksi minimal berarti indikatornya harus ada 5 indikator. Ya, 5 indikator. Nah, kalau 5 indikator berarti kan waktu yang diperlukan sampai ke C6 tidak mungkin 1 kali pertemuan. Nah, nantinya begitu berdampaknya ke sana nantinya. Hanya dari kita memahami tujuan. Jadi ibaratnya gini, kompetensi dasar itu menentukan anak tangga keberapa, ya, indikator menjabarkan kita harus naik dari tangga keberapa dulu. Nah, kira-kira seperti itulah logikanya. Ya, yang paling mudah lah saya rasa. Karena saya masih menggunakan itu ya. Yang paling mudah itu. Karena kalau misalkan dipahami, ya bingung juga. Oke, ini mengidentifikasi, oh C4. Berarti indikatornya pertama saya harus menjelaskan dulu. Ya, yang ketiganya bagaimana penerapannya. Nah, kemudian kegiatan di akhirnya adalah menganalisis sampai kepada C4. Nah, ini akan berdampak nantinya ketika Anda merumuskan evaluasi. Ya kan? Indikator yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahan kimia di rumah. Ya, apa saja jenis-jenisnya. Ya, apa kegunaan? Nah, sampai kepada C3. Apa kegunaan dari bahan kimia yang ada di rumah atau sehari-hari? Ya, kemudian dari hasil analisis Anda apa dampaknya tuh sampai kepada C. Itu untuk nanti menuntun untuk merumuskan evaluasi nantinya si indikator tadi. Oke. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba apa dampaknya? Bahan kimianya aja tidak paham. Ya. Begitulah kira-kira. Oke, setelah ini Anda ada kuliah lagi? Ada yang kuliah, ada yang enggak? Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Kan misalkan KD-nya itu pakai C4. Nah, indikatornya itu kan gimana kita mencapai C4 ya, Pak? Iya. Nah, untuk di tujuan pembelajarannya itu berarti C-nya nggak boleh turun lagi ya, Pak? Harus tetap di C4 atau gimana, Pak? Maksudnya kan di tujuan pembelajaran itu kan ada kata kerjanya juga kan, Pak? Iya. Nah, tujuan pembelajaran harus sesuai dengan indikator dan KD-nya. Ya, kan tadi bisa mengidentifikasi berarti tujuan pembelajarannya harus sampai kepada C4 juga. Ya. Nah, maksud kalau misalkan lebih nggak bisa, Pak? Lebih gimana? Sampai C5 misalnya. Sampai C5 berarti ini yang harus kita analisis KD ya. Maksud saya itu. Jadi yang pertama itu kita harus analisis kompetensi dasarnya dulu sampai mana. Ya. Nah ini yang kebingungan yang tanyakan Salma tadi, yang saya ceritakan tadi. Ya, di kita itu ada KD, ada indikator, ada tujuan. Ya kan? Bagaimana kalau misalkan kita ingin sampai kepada C6, tetapi di KD hanya sampai kepada C4 misalkan. Ya kan? Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi begini. Kalau misalkan di tadi ya KD-nya ada di sampai C4, kemudian kita ingin melebihinya, nah Anda tentukan di indikator. Ya.
Tentukan indikator, kemudian rumuskan menurut ABCD di tujuan pembelajaran. Begitu ya, sama ya? Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau KD-nya rendah, ya kita indikatornya naikkan saja. Tapi harusnya, ya logikanya indikator itu untuk menjelaskan tahapan-tahapan mencapai KD, kan? Maksud saya kan, jadi yang pertama di analisis seharusnya adalah tujuan kompetensi dasarnya dulu sebagai tujuan umum. Begitu kira-kira, ya sebenarnya. Jadi harusnya seperti itu, ya tujuan umumnya KD-nya yang harus dirubah dulu, ya. Oke, saya juga perlu koordinasi, tetapi kalau karena ini harus nyambung, ya. Kalau misalkan guru gitu ya, oke, tapi kita kan harus berdasarkan prinsip teknologi pendidikan kan ya. Jadi kalau misalkan tadi di KD-nya, di kurikulumnya itu hanya sampai ke C4, kemudian kita ini mampu nih anak-anak sampai kepada C5 atau C6. Yang mendingan rubah di KD-nya dulu. Karena kalau misalkan dianalisis nantinya, oh ini kenapa sampai C5 nih indikatornya? Ini kan KD-nya sampai C4, nanti kena. Ya, mendingan kita rubah di KD-nya dulu. Gitu aja. Ya. Jadi KD-nya rubah, naikkan, setelah nanti indikator bisa mengikuti dan tujuan bisa mengikuti. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran itu, saya tanya perlu konfirmasi ya. Karena ada beberapa pertemuan, saya tidak hadir waktu itu. Apakah tujuan pembelajaran itu ada beberapa tujuan pembelajaran atau harus satu? Ketika dijelaskan Pak Dadang, bagaimana? Lupa lagi. Kalau jumlahnya mah nggak dijelasin Pak, paling kalau tujuan pembelajaran itu ada yang umum sama khususnya aja. Sama umum dan khusus. Nah ini yang pemahaman yang belum terselesaikan ya. Kan ada dua kubu maksudnya, ada kubu kurikulum, ada kubu teknologi pendidikan. Jadi dua-duanya mempunyai mindset yang berbeda. Jadi saya itu berbeda ya. Saya orang Tekpen asli, bukan orang kurikulum, jadi sehingga pemahamannya adalah sistematis. Ya, sistematis. Tapi itu udah clear sebenarnya, udah clear. Nah, maksudnya begini. Si tujuan pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran umum itu adalah yang dimaksud dengan KD. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran umum adalah kompetensi dasar. Yang dimaksud dengan tujuan yang di sana seharusnya adalah tujuan khusus. Begitu kira-kira. Ya. Itu yang dimaksud dengan khusus. Karena tujuan yang ada di sana itu harus tercapai dalam satu kali pertemuan. Begitu kira-kira. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di RPP itu yang harus dicapai dalam itu. Tapi kalau KD itu bisa digunakan kapanpun. Ya, tapi kalau tujuan itu kan tujuan yang di RPP sana adalah tujuan yang harus dicapai dalam satu kali pertemuan atau satu kali RPP itu. Begitu. Ya harus tercapainya. Nah, jadi saya berasumsi ya bahwa yang dimaksud dengan tujuan di sana adalah tujuan pembelajaran khusus. Tujuan yang harus dicapai dalam satu kali pertemuan atau dalam satu topik bahasan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan umumnya itu ada di kompetensi dasar. Nah, ini pemahaman kita memang berbeda. Ini terjadi ketika di RPP dosen. Ya, di RPP dosen pun itu harus dirubah ya. Karena tidak sesuai dengan merumuskan tujuan yang ada di
internasional. Seperti itulah kira-kira. Ya, dosen di UPI ada sedikit yang ini karena yang dipahami mereka adalah aims, goals, dan objektif. Ya, objektif kalau mau diturunkan kembali itu menjadi indikator. Nah, begitu. Bapak mau tanya, Pak? Ya. Di RPP yang punya saya itu ada kompetensi inti sama kompetensi dasar, itu bedanya apa, Pak? Oh, oke. Ya. Nah, kompetensi inti itu untuk mengikat ya semua mata pelajaran. Tujuannya ke sana. Jadi kan karena kurikulum sebelumnya itu tidak ada kompetensi yang mengikat semua mata pelajaran. Jadi tujuan itu atau kompetensi itu hanya ada di tiap mata pelajaran. Nah, ini diikat ke dalam 4 kompetensi inti. Jadi yang dimasukkan kompetensi inti itu untuk mengikat. Ya, untuk mengikat. Karena walaupun mata pelajaran apapun kompetensi intinya sama kan? Ya, kompetensi inti itu sama. Dan ketika merumuskan RPP ya sebenarnya itu yang kita rumuskan dimulai dari kompetensi dasar. Ada juga format yang merumuskan dari kompetensi inti, boleh. Karena kompetensi inti tidak merubah RPP ke bawahnya, tidak. Ya, karena itu sama. Jadi kalau mau dicantumkan juga boleh. Karena itu sebagai mengingat atau menjadi acuan secara umum, secara universal yang dimaksud dengan goals ini. Jadi seorang guru tidak hanya fokus kepada mata pelajaran masing-masing. Sebenarnya itu. Ya, tetap kita juga perlu mengajarkan spiritual, sikap, ya, kemudian pengetahuan, keterampilan kan sudah jelas ya. Itu yang dirumuskan lebih jelas dalam kompetensi dasar untuk K3 dan K4-nya. Ya, begitu ya, Dito ya. Jadi tidak masalah kalau cantumkan nggak ada masalah karena KI itu sama. Oh iya. Ya, Makasih, apa Pak. ya. Jadi yang merubah itu tadi di KD. Kalau KI dicantumkan itu tidak akan merubah ke bawahnya, tidak. Tapi akan menjadi acuan umum bagi semua guru, ya, guru jenjang apapun, guru mapel apapun, ya, untuk mencapai kompetensi yang sama. Kenapa? Karena sebelumnya hanya kognitif saja di kurikulum sebelumnya, sehingga guru hanya fokus kepada materi, kepada pengetahuan masing-masing mata pelajaran. Jadi kalau dulu ya sebelum yang kurikulum 13 ada KI 1, 2, 3 dan 4. Jadi dulu itu bisa jadi anak pintar tetapi sikapnya tidak baik itu bisa lulus. Atau bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalau sekarang dengan adanya kompetensi inti ini, jadi tidak cukup siswa itu nilainya atau dia pintar, tapi dia sikapnya harus baik, spiritualnya harus baik, ya, keterampilannya harus baik juga. Tidak cukup hanya kognitif saja. Nah, maka di Kurtilas ada kompetensi inti. Dan itu wajib ya menjadi tujuan oleh semua guru. Nah, apa yang berubah misalkan ya ketika Anda sekolah yang tadinya pagi-pagi itu langsung belajar, misalkan yang di negeri banyak yang berubah tuh. Pagi-paginya misalkan ada yang baca Quran dulu, ada yang sholat duha dulu. Itu adalah dari perubahan kurikulum 2013. Kalau dulu misalkan yang menghafal Quran itu hanya di sekolah Islam, ya, di kurikulum, tapi setelah Kurtilas, setelah itu menjadi semua harus dicapai, di negeri pun, misalnya sekolah umum pun, ada tuh program tahfidz, ada program manasik, ya, ada program-program keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Itu kan. Kalau dulu nggak ada, kenapa? Karena tidak menjadi yang harus dicapai oleh sekolah. Ya, tapi kalau sekarang, sekolah manapun, mau umum, mau sekolah agama, harus mencapai bisa mencapai spiritual ya peserta didiknya. Ya, kalau dulu misalkan banyak yang berubah ya hanya
dampak dari kompetensi inti ya. Kalau dulu misalkan yang mohon maaf yang perempuan roknya itu pendek-pendek ya, zaman-zaman kurikulum sebelumnya. Tapi kalau sekarang kan rok pendek itu sudah tidak boleh. Nah, itu kan berdampak dari sana. Ya. Dampak dari yang dulunya tidak ada kompetensi yang mengikat di dalam kurikulum, tidak ada kompetensi spiritual. Ya. Yang penting mah anak pinter. Yang penting mah anak bisa mengerjakan soal. Maka laku tuh bimbel-bimbel. Ya, Anda harus sekolah, ya harus bimbel kalau dulu kan. Ya kenapa? Karena kurikulumnya dituntut seperti itu. Nah, sekarang tidak ada lagi. Yang penting sekarang mah akhlaknya baik, ya. Kemudian spiritualnya baik, ya kognitifnya juga baik. Ya begitu. Jadi walaupun itu dicantumkan boleh. Jadi itu fungsinya kompetensi inti. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sekarang Anda sudah paham ya. Jadi nanti dalam merumuskan lagi RPP, ya Anda bisa perbaiki. Jadi Anda dari tujuan dulu. Ya, kompetensi dasarnya dulu, baru turunkan langsung ke bawah. Oke, karena waktu sudah habis ya, saya rasa cukup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tadi Pak Dadang konfirmasi katanya mau memberikan outline yang kedua, ya lanjutannya. Nah, nanti bertahap masuk, kemudian Anda kerjakan nanti minggu depan direview kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak. Terima kasih, Pak.